Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian ayo kita berlatih 8.8 matematika semester 2 kelas 8. Perhatikan gambar kubus KLMN OPQR, gambar semua diagonal sisi dan berapa banyak diagonal sisi. Yang C bagaimanakah panjangnya. Di sini kubus itu ada 6 sisi, setiap sisi memiliki 2 diagonal sisi. Berarti jumlah diagonal sisinya itu ada 12. Jadi total dari diagonal sisi DS ya, diagonal sisinya itu totalnya ada 12. Ini maksudnya 12. Ada 12. Jadi yang pertama untuk alas KLMN. Jadi yang bawah. Ini di sini saya tidak gambarkan satu persatu. Jadi tidak digambarkan satu persatu, jadi silahkan gambar sendiri. Yang alas itu berarti KM dan LN. Jadi ada 2, yaitu KM dan LN. KM dan LN. Jadi 2. Terus bagian atap dari OPQR ya, OPQR. Ini ada 2 berarti OKI dan PR. OKI dan PR. Nah, jadi yang atap ini. Terus yang ketiga bagian sisi kiri, sisi kanan. Ini bagian ketiga sisi kanan berarti dari LMQP. LMQP berarti garis diagonal sisinya adalah LN, bukan LN ya, maaf. LQ dan MP ya, dan MP. Ini yang bagian ketiga. Dan terus berarti ini sisi bagian kanan. Sekarang sisi bagian kiri yang ini. Nah, sisi bagian kiri. Sisi bagian kiri kita tulis di sini yaitu ini KLMN, jadi KNRO ya. KN dari sisi KNRO. Ini ada 2 diagonal sisi yaitu sisi KR dan sisi NO ya, NO. Dan sekarang yang berarti atas bawah sudah, kiri kanan sudah. Dan sekarang bagian depan belakang. Yang bagian depannya itu adalah KLPO yang bagian depan. Jadi bagian depan tuh yang ini. Nah, bagian depan yang ini berarti pertama dari KP dan LO. Jadi dari KP dan yang keduanya adalah LO. Dan yang bagian ke-6 sisi bagian belakang yaitu NMQR. NMQR berarti sama dengan diagonal sisinya adalah NQ dan NQ, di sini NQ dan MR. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap sisi ada 2. Jadi jumlahnya ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi jumlah diagonal sisinya ada 12. Dan sekarang berapa banyak diagonal sisinya? Yang B sudah, yang A-nya sudah. Dan C bagaimanakah panjangnya? Jadi untuk bagian C, kalau kita ambil diagonal sisinya sebagai sampel ya, diagonal sisi yang alasnya, misalkan yang di alas itu adalah KLMN. Nah, seperti ini KLMN. Dan kalau kita anggap KL itu S dan ini juga S, maka ini untuk mencari diagonal sisi atau diagonal bidang di sini sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Ini menjadi S kuadrat 2 ya, atau 2S kuadrat. 2S kuadrat. S kuadrat kalau diuraikan ini menjadi seperti ini. S kuadrat dikali akar dari 2. Nah, akar dari S kuadrat itu adalah S. Jadi S akar 2. Ini untuk diagonal sisinya jadi seperti ini. Jadi untuk panjang diagonal sisi pada kubus rumusnya adalah S akar 2.
Kalau untuk diagonal ruang pada kubus itu adalah S akar 3. Ini caranya sama dengan menggunakan Pitagoras. Soal nomor 2, diketahui panjang sisi kubus ABCDEFGH adalah 6. Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal pada kubus ABCDEFGH di atas. Jadi dari soal yang nomor 1 kita ambil gambarnya. Jadi maksudnya seperti ini, kalau kubusnya seperti ini. Nah, ini kubusnya seperti ini. Diagonal bidang itu yang ini, sama dengan diagonal sisi. Jadi sama dengan diagonal sisi. Jadi kalau kita ambil misalkan tadi di sini A, B, C, D misalkan. Di sini ada KLMN. Nah, jadi kita ambil misalkan alasnya yang ABCD. Nah, alasnya jadi seperti ini. Ini adalah A, B, C, dan D. Berarti diagonal bidangnya itu adalah dari A ke C atau dari D ke B. Itu kalau kita ambil dari salah satu sisinya, karena panjangnya sama. Jadi di sini diagonal bidang atau diagonal sisi sama saja. Dan kalau di sini 6, di sini 6. Berarti untuk mencari diagonal bidang atau sisi di sini sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini diakarkan. Jadi sama dengan yang ini 36 ditambah 36. Atau sama saja dengan 36 dikali 2. Jadi akar 36 itu 6. Jadi 6 akar 2. Ini diagonal sisi atau bidang ya. Atau diagonal bidang. Jadi rumus diagonal bidang di sini atau diagonal sisi itu rumusnya sebenarnya mudah. Jadi tinggal masukkan S akar 2. Jadi kalau kubus misalkan diketahui sisinya panjangnya 6, berarti diagonal sisinya tinggal masukkan ke sini, S-nya ganti dengan 6. Jadi 6 akar 2. Kalau misalkan sisinya 8, jadi tinggal 8 akar 2. Jadi seperti ini untuk mencari diagonal sisi. Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping, tentukan luas daerah segitiga ACE. ACE di sini ada balok 1298 ukurannya. Jadi yang dicari adalah ACE. Jadi pertama kita harus mencari panjang AC. Panjang AC itu terletak pada bidang alas ABCD. Jadi kita gambar dulu di sini ABCD-nya, ini untuk alasnya. A, B, C, D. Di sini nilainya 12 dan ini nilainya 9. Jadi untuk mencari panjang AC kita gunakan Pitagoras. Jadi mencari AC di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, ditambah 9 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan akar dari 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 9 kuadrat itu 81. Ini menjadi 225. Jadi akar dari 225 itu adalah 15. Jadi panjang AC-nya adalah 15, sudah kita dapatkan di sini 15. Dan sekarang untuk mencari luas yang diarsir, ini gambarnya kita buat lagi di luar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini yang A, ini C, dan yang ini adalah E. Ini bagian E-nya. Nah, jadi rumus luas segitiga ini segitiga berarti segitiga EAC ya. EAC atau di soal tuh sebutnya segitiga apa di sini? Kita perhatikan ACE sama saja. ACE, kalau ACE berarti sudut itunya di C, kalau EAC sudut tegaknya di A. Jadi harusnya seperti ini. Jadi sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. AC-nya di sini 12. Bukan 12 ya, tadi AC-nya 15. AC-nya 15, terus tingginya di sini 8. Jadi kita tinggal masukkan 15 dikali 8 dibagi 2. Jadi sama dengan
ini habis jadi 4 kali 15 itu 60. Jadi 60 cm persegi. Ini luas segitiga ACE atau ECA. Ini sama saja EAC ya, atau ECA atau ACE sama saja. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Tentukan luas permukaan prisma ABE DCH. ABE DCH. Berarti di sini EB kita harus cari terlebih dahulu. EB, panjang EB. Jadi kalau dikeluarkan gambar segitiganya menjadi seperti ini. Nah, ini segitiganya, ini A, terus ini E, dan di sini B. Panjang dari A ke B 15. Panjang dari A ke E itu 8 sama dengan ini. Jadi 8. Jadi untuk mencari panjang EB di sini kita gunakan Pitagoras. Jadi seperti ini. Jadi AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, jadi AE kuadrat. Jadi ini AB kuadratnya itu 15 kuadrat ditambah AE-nya 8 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 64. Jadi hasilnya adalah 289, dan kalau diakarkan ini menjadi 17. Jadi panjang ini adalah 17. Nah, kita masukkan di sini 17. Terus kita gambar ulang dulu. Sebenarnya yang segitiga ABE yang ini yang saya arsir ini adalah alas dari prisma ABE DCH ya, alasnya. Jadi kalau kita gambar ulang seperti ini. Di sini alasnya kita buat seperti ini. Di sini tegak lurusnya ini adalah A-nya, di sini B, dan di sini E-nya. Terus kita tarik garis, ini kita tarik garis. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jadi yang kita hitung di sini nilainya adalah 15, yang ini 15. Terus AE-nya tadi 8, EB-nya 17, dan ini tingginya adalah 4. Jadi tingginya 4. Jadi di sini ada C. Terus di sini ada titik D, dan di sini ada titik H ya. Dan untuk mencari LSP berarti ada dua luas segitiga, yaitu luas segitiga AEB dan luas segitiga HDC. Jadi ini sebangun yang kongruen ya, untuk yang EAB dan HDC berarti luasnya sama. Jadi untuk LSP di sini sama dengan dua luas segitiga ditambah ada 3 luas persegi. Nah, yang 3 luas persegi ini sama saja dengan keliling dari segitiga yang alas. Nah, dikalikan dengan tinggi prisma. Ini sama saja. Ini dengan ini tuh sama. Jadi ada yang menulis dibuat satu persatu, ada yang menulis dicari dulu panjang alasnya, sisi-sisinya, keliling alasnya, terus dikalikan dengan tinggi prisma. Sama saja. Jadi kita tulis di sini sama dengan 2 luas segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 ditambah. Nah, sekarang kalau kita sebutkan satu persatu, berarti yang ini adalah AB dikali BC. Pertama AB dikali BC, ditambah yang kedua adalah EA dikali DA. DA itu sama dengan BC ya. Jadi EA dikali dengan BC. Ini sama saja. Ini sama saja dengan yang DA. Jadi ini BC dengan DA itu tingginya sama. Atau kita tulis saja jadi EA masih tetap, bukan EA ya, AD, ini AD, maaf. Jadi panjang dari A ke D itu sama dengan dari B ke C. Jadi ini gambarnya bukan yang EA, jadi AD ya, AD. Nah, ini tetap sama ini, yang EA dikali AD maksudnya.
EA dikali dengan AD ditambah dengan satu lagi EB dikali BC. EB dikali BC. Dan kita buktikan apakah betul ini sama dengan keliling segitiga dikali tinggi trapesium. Jadi sama dengan kita masukkan 2, alasnya ini adalah 8 terus dikali 15 dibagi 2. Ini habis. Ditambah, dan sekarang panjang dari A ke B. A ke B itu 15. Jadi 15 dikali dengan 4 ya, BC-nya 4. BC 4. Terus yang kedua, EA-nya itu adalah 8. Dikalikan dengan 4. Ditambah satu lagi 17 dikalikan dengan 4. Ini kalau secara distributif dikeluarkan, yang ini kita kalikan dulu jadi 120. Ini 4-nya dikeluarkan atau kita tulis dulu di sini 15 ditambah 8 ditambah 17 dan dikali dengan 4. Dan perhatikan yang 15, 8 dan 17 ini adalah keliling dari segitiga. Jadi bisa langsung ditulis sebenarnya keliling segitiga langsung dikalikan dengan tinggi prisma. Jadi kalau ini diurut satu persatu atau bisa langsung ditulis seperti ini, hasilnya sama saja. Jadi di sini 120 ditambah 15 ditambah 8 itu adalah 23 tambah 70 tambah 17 maksudnya. Jadi 23 tambah 17 itu 40 ya. 40 kali 4 ini bernilai jadi 40. 40 kali 4 itu adalah 160. Jadi hasilnya adalah 180. Ini cm persegi. Jadi ini cara pengerjaan untuk soal yang nomor berapa ini? Soal nomor 4. Caranya seperti ini. Soal nomor 5, gambar di samping menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 yang dipotong sehingga salah satu bagiannya berbentuk limas. Tentukan volume kedua bangun hasil perpotongan. Saya kasih di sini A, ini B, di sini C, di sini D, terus ini E, ini F, G dan H. Jadi perhatikan di sini ada limas untuk hal ini, berarti volume limas kita harus cari dulu. Jadi volume limas dari G B C D ya, G B C D. Jadi yang G itu bagian yang mengerucut ke bagian ini. Jadi ini yang limasnya. Nah, jadi sekarang rumus volume di sini nilainya 5. Ini nilainya 5, ini nilainya 5. Untuk volume itu sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Jadi 1/3 luas alas kali tinggi. Dan luas alasnya di sini, luas alasnya itu adalah sama dengan luas segitiga dari BCD. Luas segitiga dari BCD. Jadi sama dengan luas segitiga BCD adalah setengah dikali BC dikali CD. Nah, setengah kali BC kali CD. Jadi sama dengan setengah dikali 5 dikali 5. Jadi sama dengan 25/2. Ini luas alas. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Nah, kita masukkan 1/3. Luas alasnya adalah 25/2 ya. 25/2. Dan tinggi ini sama dengan ini, GC. Jadi yang tinggi ini adalah GC. Jadi GC-nya itu adalah 5. Nah, GC-nya adalah 5. Jadi sama dengan 1/3. 1/3 kali 25/2 kali 5 itu sama dengan 125/6. Ini volume 5 sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari volume kubus terlebih dahulu. Volume kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi sama dengan 5 dikali 5 dikali
sama dengan 125. Sama dengan 125. Berarti untuk mencari bangun ruang yang terpotong oleh limas di dalam kubus ini, jadi volume bangun ruang ya, volume bangun yang terpotong yang sisanya itu jadi sama dengan volume kubus dikurangi volume limas. Jadi tinggal masukkan 125 dikurangi dengan volume limas tadi adalah 125 per 6. 125 per 6. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan 6 kali 125 adalah 750 dikurangi 125 per 6. Jadi sama dengan, jadi caranya 6 kali ini kurangi ini. Jadi caranya adalah 750 kurangi 125, itu hasilnya adalah 0 kurangi 5, 5, 4 kurangi 2, 2, dan ini 6 kurangi 1, jadi 525 per 6. Nah, jadi ini adalah volume bangun ruang dari kubus yang terpotong oleh limas, dan yang ini adalah volume limasnya. Ini volume limas, ini volume bangun ruangnya. Baik, ini untuk soal nomor 5.